Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syu'ban wa qabaila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ummatihi khairil umam amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu alam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati idza soluhan nas wa idza fasadan nas, al ulama wal umara. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan, keafiatan, masih bisa kita menghisap udara segar, dan telinga kita masih aktif mendengarkan suara-suara desirnya angin malam dan gesekan-gesekan daun-daun yang begitu indah kalau kita berada di perkebunan. Dan kalau kita berada di perkotaan, mata kita masih normal, bisa melihat pemandangan indahnya, rentetan, untuyan, mobil-mobil, dan begitu juga antrian-antrian orang-orang yang lagi beraktivitas. Sungguh itu semua ada suatu nikmat dari Allah yang sulit kita untuk bisa mensyukurinya dengan sesungguhnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terutama nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang sangat dahsyat, yang sangat istimewa, yaitu adalah kita bisa mengikuti acara pengajian-pengajian, tausiah-tausiahan tentang keagamaan. Kenapa? Karena itu semua adalah suatu amalan yang benar-benar dicintai, disenangi, dan didambakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana di sini Al-Fakir insya Allah mau berbicara tentang ulama. Yang mana ulama ini adalah sangat penting keberadaannya, sangat mulia kedudukannya, sangat berat tugasnya. Karena ulama itu adalah diandikakan, didawuhkan, disabdakan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris, penerus perjuangan para nabi yang sudah terdahulu. Kalau saja dulu ada nabi, ada rasul, sekarang ada ulama. Itulah ahli waris, penerus tugas para nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu kita dekati ulama, kita cintai ulama,
dan kita belajar terhadap ulama agar hidup kita tidak tersesat. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kedudukan yang paling penting di muka bumi ini adalah ulama. Tanpa ulama dunia akan gelap, gulita, akan kacau, akan menjadi bangsa ini jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena al ulama kan nujum, ulama itu adalah ibarat bintang-bintang yang menerangi alam dunia ini. Jadi kalau tidak ada ulama, gelaplah dunia ini, maka kacaulah dunia ini, dan akan timbul, akan jadi hidup tanpa arah. Jadi seperti binatang. Jadi karena tidak ada halal haram, tidak ada aturan, tidak ini dan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, apapun keturunan kita, nasab kita itu tidak menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan selamat, yang menjadi jaminan kita mulia di hadapan Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan tidak akan terjadi kalau tidak adanya ilmu. Ilmu tidak akan ada kalau tidak adanya ulama. Oleh karena itu, barang siapa yang mencintai ulama, itu berarti mencintai Nabi. Barang siapa yang mencintai Nabi, berarti mencintai Allah. Barang siapa yang mencintai Allah, wahum al-jannah. Jadi cinta ulama, maka tempatnya adalah surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman, jadilah sebagai alim, sebagai ulama. Bagaimana caranya? Ya kita belajar. Ada kesempatan selagi kita muda, belajar. Ada kesempatan selagi kita sehat, ya kita belajar. Jadi masalah belajar ini tidak terpaku, tidak terikat oleh umur, oleh jabatan, oleh ini dan itu, tidak. Jadi selagi ada kesempatan belajar, harus. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi alim, ya, au muta'liman, atau kita jadi santri, jadi pencari ilmu, kita disuruh jadi pengajar. Kalau tidak bisa, kita jadi yang belajar. Kalau tidak bisa, au mustami'an, atau kita jadi pendengar. Ya, setiap ada pengajian, ada riungan, ada tausihan, kita mendengar. Walaupun mendengar itu misalkan tidak di tempat pengajian, misalkan ya tidak di masjid, tidak di musola, tidak di surau, tidak di madrasah, ya minimalnya di YouTube seperti ini. Insya Allah, ini perintah agama kita, yakni perintah Allah melalui lisan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au muhibban, wah kita jadi pengajar tidak bisa, belajar pun kita sibuk, terus kita mencintai pengajian, maksudnya aktif mendengarkannya dari YouTube, dari apapun bisanya kita pun tidak bisa dengan cara itu. Mendengarkan tidak bisa, ya kita mengajar tidak bisa, belajar tidak bisa, mengikuti juga mendengarkan, kita menjadi mustami pun sama tidak bisa. Ya kita minimalnya mencintai. Bagaimana wujud mencintai? Ya kalau ada kegiatan-kegiatan pengajian, tausiahan, ya kita nyumbang. Ya kalau di kampung lah, kalau di kampung kita nyumbang. Ya nyumbang nasi, makan, minum, atau rokok berbagai macam gitu kan. Kalau misalkan wah kita tidak bisa karena
kita ke madrasah jauh, ke masjid jauh, juga ke pesantren juga kita jauh, nggak kenal gitu kan. Ya minimal di YouTube. Bagaimana di YouTube caranya? Ya kita misalkan ngasih super tank seperti itu ngasih super tank di dalam YouTube pengajian, tausiahan, yaitu termasuk muhibban itu. Jadi mencintai atas acara pengajian itu. Wala takun khamisan fatahlik, tapi jangan sampai kita menjadi yang luar dari itu. Apa? Kita jadi ustadz enggak, jadi pelajar juga jadi santri enggak, terus kita jadi mustami juga jadi pendengar enggak, cinta juga kita enggak. Maka orang yang seperti itu maka fatahlik. Wala takun fatahlik, maka jangan jadi yang kelima. Apa? Fatahlik, maka hancurlah. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Yaitu tidak masuk sama sekali yang 4 yang tadi. Berarti yang kelima kita jadinya. Maka fatahlik, maka hancurlah, celakalah kita sekalian, kamu sekalian, Anda sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Begitu tingginya derajatnya orang yang berilmu, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan tingkatan derajat yang bertingkat-tingkat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, kalau kita ingin tinggi pangkat derajat kita di dunia ataupun di akhirat, maka belajarlah tentang ilmu keagamaan, khususnya umumnya semua ilmu, insya Allahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi dalam hal ini sudah dijelaskan, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah ahli waris, penerus perjuangan para nabi. Oleh karena itu, dengan adanya ulama, jadi di dunia ini ada 2 kekuatan. Oleh Rasulullah SAW disabdakan, sinfani min ummati, ada 2 golongan dari umatku, kata Nabi. Idza soluha soluhan nas, kalau saja ini 2 golongan ini damai, maka soluhan nas, damailah seluruh bangsa ini. Wa idza fasadan nas, dan apabila berselisih, tidak nyaman, tidak tentram 2 golongan ini, maka kacaulah seluruh umat manusia. Siapa 2 golongan itu? 2 golongan itu adalah al-ulama wal umaro. Jadi ada ulama, ada pemerintah. Jadi 2 golongan ini adalah 2 kekuatan. Jadi kalau ulama dengan pemerintah bersatu, maka damailah seluruh umat. Alhamdulillah. Tapi kalau 2 golongan ini berselisih, tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram, maka kacaulah seluruh bangsa ini. Nauzubillahi min dzalik. Tapi alhamdulillah, di Nusantara ini damai. Alhamdulillah, di bumi kita ini adalah aman, nyaman, tentram. Ulama dan umaro bersatu padu dan akur, saling membantu, saling membawa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang penting gini, jadi tidak ada kita istilah menepuk dada dengan istilah keturunan, nasab ya. Jadi ini masalah istilah nasab ini sebenarnya apa namanya ya, ini adalah kasta namanya. Jadi kasta. Jadi ini oleh Rasulullah ini dihilangkan. Jadi di dalam Islam itu jangan ada kasta-kasta. Ya pokoknya seluruh manusia sama
di hadapan Allah, terkecuali yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Sudah itu. Jadi mau turunan siapa, mau darah apa, kalau bertakwa itulah yang mulia. Ya walaupun anak siapa, turunan apa, bangsa apa, darah apa, tapi kalau durhaka kepada Allah, mungkarat yang dilakukan, maka hinalah dia. Jadi oleh karena itu jangan bangga kita dengan keturunan kita, ya. Kita misalkan punya keturunan apa? Wah, saya misalkan nih keturunan Habib misalkan. Wah, ini keturunan saya keturunan Wali Songo. Wah, saya ini misalkan keturunan raja. Berbagai macam keturunan-keturunan kita, jangan dipakai tepuk dada tentang hal itu. Jadi yang menjadikan kita mulia, yang menjadikan kita terhormat di hadapan Allah, maka itu adalah karena adanya ketakwaan kita, adanya ketakwaan karena adanya ilmu. Oleh karena itu, ayo kita belajar ilmu sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Ayo kita belajar yang dekat, yang jauh, yang lebih jauh. Yang penting tujuan kita adalah untuk menghilangkan kebodohan kita dan nantinya untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Dan lillahi ta'ala insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan di sini karena ramainya masalah nasab, ya, masalah nasab ini, maka Al-Fakir memberikan memberikan satu keinginan, ya, keinginan. Ya, disebutkan anjuran atau arahan juga, insya Allah tidak berlebihan. Jadi yang penting apapun turunan kita, sekali lagi kita sama di hadapan Allah. Sama di hadapan Allah. Dan sekarang ada al-alim, al-alamah, ya, al-fahim, al-fuhamah. Siapa? Yaitu Syekh Imaduddin, ya, Syekh Imaduddin. Ini adalah seorang ulama yang benar-benar menjadi pembaharu. Dengan adanya penelitian Syekh Imaduddin Banten, ya, perlu kita beri apresiasi. Kenapa? Karena ini adalah penambahan ilmu, pembukaan ilmu, yang sementara ilmu-ilmu nasab itu kita sudah tidak peduli lagi. Benar. Jadi kita sudah tidak peduli terhadap ilmu nasab. Jadi dengan adanya Syekh Imaduddin membuka, membongkar, menelusuri, meneliti, ya kita jadi terang. Jadi ilmu kita yang asalnya kita tidak mengetahui, jadi tahu. Kita tidak usah pusing-pusing, wah kita membeli kitabnya juga kemana, uangnya juga kita nggak punya, ya. Kita begitu banyak berbagai macam kitab, ya. Itu kalau kita beli kitabnya, ya nggak dapat uang sedikit. Dan kitabnya juga kadang-kadang nggak ada di Indonesia, kebanyakan di luar negeri. Jadi sangat sulit kita untuk bisa menggapai, untuk bisa mengetahui tentang nasab. Tapi dengan adanya Syekh Imaduddin, ya, kita bisa mengetahui tanpa capek, kita bisa mengetahui tanpa membuang modal banyak. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perlu kita kasih apresiasi terhadap Syekh Imaduddin. Beliau adalah pembaharu. Dan tapi gini, seandainya Ba'lawi, ya, Ba'lawi seandainya tidak nyambung ke Rasulullah, jangan kita punya harapan, punya keinginan, punya penilaian, terus punya, ya, semacam anggapan di dalam diri kita negatif, nggak boleh. Jadi istilahnya Ba'lawi nyambung ataupun tidak nyambung kepada Rasulullah tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ya seperti halnya kita lah, kita dengan sesama kita, mau dia
Habib, mau dia keturunan Wali Songo, mau dia keturunan raja, mau dia keturunan rakyat jelata, misalkan dari sananya, ya tetap kita wajib kita hormat. Karena hadis Nabi mengatakan yang dinamakan orang Islam itu adalah orang yang bisa menghargai, memuliakan, menghormati sesama gitu. Jadi kalau kita mengaku saya Islam tapi terhadap sesama kita kurang respect, tidak menghormati, tidak menghargai, merasa kita lebih, yaitu Islamnya cuman KTP. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi yang dinamakan orang Islam itu adalah orang yang cinta terhadap sesamanya, yang hormat terhadap sesamanya, yang memuliakan terhadap sesamanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun latar belakangnya, mau turunan siapa, mau turunan siapa, mau turunan siapa, no problem. Itu. Jadi walaupun misalkan sekarang kita punya keyakinan nih, wah ini Ba'lawi, misalkan Habib ini tidak nyambung ke Rasulullah, kita punya keyakinan berdasarkan kajian Syekh Imaduddin dan yang lainnya banyak. Ya, persilahkan, itu kan hak kita. Percaya, yakin, ya udah. Yang penting jangan kita berubah ya terhadap Habib, terus kita misalkan menghinakan, terus punya anggapan-anggapan yang negatif lah, jangan. Kita biasa saja seperti dulu saja gitu. Selagi mereka itu baik ya kita baik. Selagi mereka tidak baik ya kita nasihati. Seperti kita biasa dengan sesama lah, begitu aja. Jadi nyambung tidak nyambung Habib terhadap Rasulullah, tetap kita sama saja. Jadi jangan berubah sikap kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan begitu pula dari kalangan habaib ya Ba'lawi terhadap pribumi, terutama terhadap keturunan Wali Songo, ya sepatutnya menghargai, memuliakan. Kenapa? Ya karena pribumi seperti itu. Jadi pribumi. Jadi tetap kita di mana kita berpijak, ya disitulah kita juga berlindung. Jadi maksudnya ya kita harus menghargai pribumi lah, seperti itu. Jadi ulama pribumi harus kita hormati, harus kita muliakan. Jadi intinya saling menghormati, intinya saling memuliakan, saling menghargai di antara kita. Jadi aman, nyaman, tentram. Jadi tidak ada tidak ada bahwa punya anggapan masing-masing lebih, jangan begitu. Karena memang kita tidak diajarkan seperti itu. Jadi Islam adalah agama tauhid, adalah agama pemersatu. Ya jangankan kita dengan sesama umat Islam, walaupun kita dengan non-Islam, ya tetap kita hubungan kebaikan tetap harus terjalin baik. Bukankah Rasulullah SAW dulu menjadi penguasa di Madinah? Rakyatnya juga berbagai macam. Ada Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam, tapi semua dirangkul oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan kita membeda-bedakan karena perbedaan, jangan. Berbeda ya kita wajar, namanya juga makhluk ya. Tapi perbedaan janganlah dijadikan perpecahan atau perkelahian. Perbedaan justru kita jadikan perbendaharaan wawasan kita, supaya kita bisa hidup damai, bisa hidup berdampingan dengan siapapun, dengan makhluk hayawan, dengan makhluk insani, ya, dengan makhluk tumbuh-tumbuhan, ya kita aman. Makanya kan begini, kita misalkan penebangan kayu juga kan kita dilarang. Kenapa? Ya kita saling membutuhkan seperti itu.
Begitu juga dengan hayawan-hayawan, tidak boleh kita membunuh hayawan seenaknya. Ada aturan dari hadis Nabi, mana hayawan yang perlu dibunuh, mana hayawan yang tidak boleh dibunuh, seperti itu. Pohon-pohonan juga sama, apalagi dengan sesama bangsa atau sesama manusia. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita saling hormat, saling menghargai, saling mencintai di antara kita, apapun latar belakang kehidupan kita. Mau kita berpangkat, mau kita tidak berpangkat, mau kita rakyat, mau kita pejabat, mau kita ulama, ustadz, kiai, santri, ataupun sebagainya, perlu kita bersatu. Agama kita Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Majusi, Yahudi, ya sebaiknya kita damai gitu, karena agama menyuruh kita, menganjurkan kita, mengarahkan kita untuk kita berdamai, seperti itu. Jadi perdamaian ini adalah suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan yang sangat dijunjung tinggi di dalam kehidupan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi sekali lagi, ayo kita belajar dan kita cintai ulama dan kita dekati ulama dan terus kita belajar. Agar apa? Karena dengan adanya ilmu, insya Allah hidup kita akan tenang, aman, nyaman, tentram, dan terarah. Jadi di dunia ini, apapun keadaan dunia ini, tetap Allah tidak menyukainya. Yang Allah sukai itu adalah apa? Yang dikatakan di dalam hadis, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat semua. Mal'unun mafiha, termasuk di dalamnya isinya, illa zikrullah, terkecuali adalah mengingat Allah, yaitu belajar, wa mawalah, dan yang bersangkutan dengan belajar, wa aliman au muta'alima, dan para ustaz, para kiai, dan para santri, dan para pelajar, itulah yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya apa? Mutiara dunia ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bukan gedung yang bertingkat mewah, bukan uang yang bertriliunan numpuk, bukan. Tapi apa? Yaitu adalah tempat-tempat peribadahan, tempat-tempat belajar ilmu, dan para pengajar ilmu, dan para pelajar ilmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itu, Nabi juga mengatakan, orang yang paling rugi nanti di akhirat, yaitu adalah orang yang ada kesempatan bisa belajar tapi tidak belajar. Tidak belajar agama. Jadi ada kesempatan belajar agama. Misalkan nih mau dengarkan pengajian dari YouTube bisa, mau misalkan dengar pengajian ke madrasah, ke masjid bisa, tapi kita tidak melaksanakan. Itulah asyadu hasratan yaumil qiyamah. Orang yang akan merugi dahsyat di hari kiamat, di akhirat, adalah orang yang ada kesempatan untuk belajar ilmu tapi tidak menyempatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa aturkan. Semoga bermanfaat. Al-Fakir tidak niat menggurui, mengajari, tapi Al-Fakir hanyalah ngobrol-ngobrol saja. Terutama semoga bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri, dan semoga juga Allah memberi manfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Al-Fakir mohon maaf atas salah khilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum, innallaha ma'ana, Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.